Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin tentang negara. Dan ya, seringkali kita nggak puas dengan namanya, gimana negara itu bekerja, berfungsi, dan menjalankan tugasnya. Bahkan sampai to the extent bahwa negara itu kok bisa kolaps sih? Gitu. Gimana sih sebenarnya cara kerja dari sebuah negara? Kenapa mereka bekerja dengan cara yang seperti itu? Dan dasarnya ya tentang negara itu mereka sebenarnya ngelakuin apa sih? Gitu. Itu yang akan sedikit kita bahas tentang negara dari pertemuan kali ini. Nah, makanya kita perlu lihat dulu nih sebenarnya gagasan mengenai kenegaraan itu seperti apa. Kalau teman-teman kemarin ngisi seperti ini, ya betul memang bahwa statehood itu terdiri dari komponen-komponen itu. Dan ada dua teori kan ya. Teori deklaratif mengatakan bahwa ya nggak perlu recognition dari negara lain. Montevideo Convention mengakui bahwa sebuah negara itu bisa ada, tinggal mereka mendeklarasikan diri dan punya komponen-komponen, punya wilayah, punya penduduk, punya pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalankan hubungan diplomatik. Kalau teori konstitutif bilang bahwa mereka perlu ada pengakuan dari negara lain karena sistem internasional itu terdiri dari aktor-aktor negara. Kalau dia tidak diakui, bagaimana dia bisa masuk ke dalam sistem internasional? Tapi terkadang kita nggak benar-benar masuk nih. Gimana caranya sebuah negara itu mempertahankan wilayahnya, militer? Iya betul, tapi gimana caranya ada orang-orang yang mau? Kok mereka mau sih masuk ke dalam sebuah pasukan yang nantinya mereka akan dibunuh gitu. Logikanya dari mana? Gitu. Makanya negara itu punya kemampuan yang sedemikian rupa yang memaksa orang, punya kemampuan untuk memaksa itu yang luar biasa gitu. Itu kan sebenarnya kita perlu heran loh kok ya bisa ya gitu. Tapi justru itu yang membuat sebuah negara berjalan dan berfungsi dengan baik kan. Nah sebenarnya seluk-beluk kenegaraan itu seperti apa sih gitu. Nah begini teman-teman. Sebelum saya jauh ke sana, perlu dipahami bahwa negara itu adalah sebuah entitas yang problematik. Kita punya ekspektasi bahwa negara itu harus bekerja dengan cara yang seperti ini, karena negara punya tujuan gitu. Sama seperti sebuah organisasi, kita berharap bahwa organisasi itu bekerja seperti ini. Gitu. Sama dengan diri kita sendiri, kita punya ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Nah, ekspektasi itu adalah gagasan kita sebagai warga negara, dan gagasan pihak lain mengenai sebuah negara itu seperti apa. Apakah negara itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak? Apakah negara itu memang memiliki otonomi atas warga negaranya atau tidak? Apakah negaranya itu memang adalah sebuah otoritas tertinggi di dalam sebuah negara? Apakah negaranya bisa menggunakan kekerasan atau tidak? Artinya apa? Kita punya persepsi, kita diri sendiri dan orang lain itu punya persepsi bahwa negara harus seperti ini. Tapi kenyataannya, realitanya, negara tidak selalu seperti itu. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh sebuah negara, makanya dia kemudian menjadi problematik. Nah, tantangan-tantangan inilah yang kemudian menentukan apakah sebuah negara itu punya kapasitas untuk menegakkan dirinya atau tidak. Inilah yang namanya tantangan. Realita itu berarti adalah bagaimana sebuah negara, kemampuan negara. Jadi saya ke sini ya. State capacity, kapasitas sebuah negara itu adalah kemampuan negara tersebut untuk mewujudkan ekspektasi-ekspektasi, untuk mewujudkan gagasan-gagasan bahwa mereka adalah sebuah negara yang dihadapkan pada tantangan-tantangan. Kemampuan dari negara tersebut untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi ekspektasi sebagai sebuah negara. Artinya kan ada gap tuh, ekspektasi dan realita. Negara yang memiliki kapasitas yang kuat berarti adalah negara yang bisa memenuhi ekspektasi dari permasalahan dan ekspektasi dari menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Itu adalah yang dimaksud dengan kapasitas sebuah negara. Nah, kapasitas dari sebuah negara itu didasarkan dari mana? Itu kan pertanyaan kita.
Kenapa? Apa aja sebenarnya yang harus dimiliki oleh sebuah negara dan bagaimana sebuah negara bekerja untuk memenuhi kapasitas-kapasitas itu, gitu. Nah, makanya kita ke sini sekarang. Ketika sebuah negara berdiri, teman-teman, yang pertama adalah tujuan dari sebuah negara. Ya, buat apa kalau kamu bikin sesuatu nggak ada tujuannya? Apalagi sesuatu yang sebesar negara gitu. Negara itu dibentuk karena awalnya ada satu kelompok yang merasa bahwa mereka harus membentuk satu unit politik tertentu gitu. Yang kemudian diaminkan oleh orang banyak, entah itu karena ketakutan atau karena memang mereka bersedia untuk itu. Artinya apa? Ada satu kelompok orang tertentu yang harus bisa menduduki sebuah negara, sebuah wilayah tertentu dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang ada di situ, dan dengan demikian mereka adalah sebuah kesatuan yang berusaha untuk mempertahankan sendiri sebagai satu wilayah gitu. Artinya apa? Kekuatan siapa yang paling kuat, siapa yang bisa mengkonsolidasikan kekuatan politik, itu adalah yang berhasil. Contohnya adalah di Indonesia kita tahu kita punya banyak ancaman dari RMS, dari OPM, dari GAM, kemudian ada Riau Merdeka, ada macam-macam. Kalau mereka bisa melakukan konsolidasi politik di wilayahnya masing-masing dan mendapatkan dukungan dari masyarakat di wilayah masing-masing, bukan tidak mungkin negara-negara pemberontakan tersebut berhasil gitu. Kita bisa lihat sebenarnya kayak contohnya di mana di Timor Leste. Kenapa mereka pada akhirnya bisa berdiri? Karena masyarakatnya menginginkan demikian. Ada konsolidasi politik di dalam negeri, dan dari luar negeri itu mengakui bahwa Timor Leste adalah sebuah negara. Ada kekuasaan yang ditancapkan ke dalam suatu wilayah. Itu pada dasarnya adalah konsolidasi, dan mereka adalah highest authority. Mereka menentukan diri sebagai otoritas tertinggi di dalam sebuah wilayah. Artinya agama bukan otoritas tertinggi, bukan perusahaan lain, bukan negara lain, bukan organisasi yang lain, gitu. Kemudian tujuan yang lain adalah collective survival, keberlangsungan hidup dari orang-orang yang ada di sana, berlangsungan hidup dari negara itu sendiri. Makanya kita bilang bahwa state sovereignty, meskipun oleh Kofi Annan kemudian disangkal dengan human sovereignty, bahwa mereka perlu bertahan dalam dunia yang penuh dengan tantangan gitu. Mereka perlu mempertahankan diri dari ancaman yang bisa memungkinkan mereka untuk mati, gampangnya gitu kan. Mereka perlu berlanjut kehidupannya. Ini berarti bahwa negara memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Begitu. Makanya kemudian manifestasi dari tujuan ini nanti ada di sini. Threats or use of violence dan lain-lain. Ini saya bahas habis ini. Nah, kemudian ketika sudah berlangsung kehidupannya dan mereka sudah survive, mereka perlu hidup, melanjutkan hidup dengan cara apa? Memenuhi kebutuhan mereka dan memakmurkan diri mereka sendiri. Nggak usahlah prosperity dulu, well-being. Gitu. Mereka bisa hidup dengan baik, itu udah cukup. Gitu. Mereka bisa hidup dengan standar kehidupan yang baik, itu udah cukup. Pada dasarnya kan gitu. Tapi kemudian ketika mereka bisa memajukan diri mereka sendiri, ya kenapa enggak? Tujuan negara itu mengumpulkan segala macam daya, mengatur sedemikian rupa apa-apa yang mereka miliki untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, teman-teman, negara perlu mengatur sedemikian rupa, dan dia merupakan otoritas yang tertinggi. Arti dari otoritas itu apa? Bahwa dia punya kekuasaan. Arti dari sebuah kekuasaan itu apa?
bahwa dia punya kemampuan untuk memaksa dan diakui sebagai unit yang punya kemampuan yang seperti itu. Gitu. Makanya ketika sebuah negara itu terwujud, dia memerlukan yang namanya otonomi. Otonomi baik ke dalam maupun keluar. Dan ini diwujudkan pertama oleh sesuatu yang sifatnya fisik, yaitu apa? Perbatasan, border. Kenapa? Karena itu yang membedakan wilayah dari sebuah negara, akhir dari yurisdiksi dari sebuah negara, dan ini adalah perwujudan fisik. Ini loh negaranya, gitu. Ini loh negaranya. Batasnya ada di sini. Di sini ada aku punya kekuasaan dan di sebelah sana enggak. Di sini aku mengatur masyarakatku dan di sana enggak. Di sini kami adalah Indonesia dan di sana bukan. Katakanlah seperti itu. Makanya border, perbatasan, itu merupakan bentuk wujud fisik dari sebuah negara. Manifestasi dari otonomi, di mana perbatasan itu merupakan perwujudan bahwa negara itu memiliki kekuasaan dan dia mengatur perbatasan tersebut. Mengatur keluar masuknya barang, mengatur keluar masuknya manusia. Siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Artinya apa? Dia memaksakan kekuasaannya atas sesuatu yang sesuai dengan preferensinya atau tidak. Gitu. Border. Apa yang ada di dalam border kemudian diatur oleh dia. Apa yang ada di luar tidak diatur olehnya. Diaturnya dengan sesuai dengan preferensinya dia, makanya dia punya social norms atau norma sosial. Mereka kemudian disatukan oleh sebuah identitas kolektif, gitu, bahwa yang ada di sini adalah orang Indonesia sebagai salah satu identitas yang terbesar yang dimau negara, kan bahwa identitas negara, kenegaraan, nasionalisme itu adalah identitas yang terbesar. Dan akhir dari jurisdiksi, karena kemudian mereka diakui bahwa mereka punya kemampuan untuk menegakkan hukum di wilayah tersebut. Di luar sana bukan aturan hukum saya. Gitu. Kemudian insulation from other states, bahwa dia diakui di antara negara lain. Punya kedaulatan atas wilayah tertentu. Nah, dalam menjalankan sebuah negara, mereka kan perlu banyak hal ya. Mereka perlu yang namanya integrasi nasional gitu. Mereka perlu banyak hal. Makanya sebuah negara itu perlu mengatur segala macam yang ada di dalam negaranya tersebut. Dan ada berbagai macam aspek yang harus diatur. Makanya kemudian negara perlu memastikan bahwa dia adalah otoritas yang tertinggi di dalam suatu wilayah dengan cara memastikan superioritasnya dan dominasi birokratiknya terhadap organisasi yang lain. Makanya kemudian sebuah negara, dia pertama, dia memastikan bahwa dia adalah lembaga yang superior dibandingkan yang lain dengan memaksakan preferensinya terhadap seluruh wilayah negara tersebut dan memastikan bahwa aturan yang paling dipatuhi, aturan yang paling utama dan menjadi yang paling superior adalah dari aturan negara. Dengan demikian, apa-apa yang ada di dalam negara tersebut harus aturan-aturan yang ada di dalam negara tersebut harus sesuai dengan aturan negara. Gitu. Misalnya ada seseorang yang akan melakukan agama. Kita di Indonesia agak susah menegakkan agama misalnya Bahai atau agama Jain atau agama Sikh. Kenapa? Karena dominasi birokratis di Indonesia tidak mengatakan bahwa negara-negara tersebut diterima di sini. Sekarang kita punya yang namanya penghayat kepercayaan, oke, fine. Dan itu akan terdaftar dalam KTP gitu. Tapi apakah dia dianggap sebagai agama resmi dan mendapatkan privilege dan dilayani oleh pemerintah? Kan tidak. Karena dalam konstitusi kita tidak mengatakan seperti itu. Artinya apa? Sewaktu-waktu jika ternyata ada konsolidasi antara kelompok Islam dengan misalnya dengan satu kelompok tertentu, dan kita melihat ya kasus yang seperti itu, Ahmadiyah misalnya atau Syiah misalnya, kita melihat bahwa
negara punya kemampuan untuk mengatur itu. Gitu. Negara punya kemampuan untuk memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Gitu. Lewat apa? Lewat kebijakan dan peraturan. Kebijakan dan peraturan itu dibuat untuk menata negara sedemikian rupa sesuai dengan preferensi dari negara tersebut. Dan preferensi itu kan dibentuk tergantung dari bagaimana proses negara, bagaimana jenis negaranya. Kalau negara otoriter ya berarti kan kelompok oligarkinya gitu. Kalau negara yang dalam tanda kutip demokratis itu kan berarti oleh masyarakatnya yang dalam perwujudan misalnya parlemen gitu. Pembuatan undang-undang ada di legislatif. Kebijakan adalah upaya negara untuk memberikan pelayanan untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Nah, untuk melakukan hal-hal ini, negara perlu banyak hal. Gitu. Membuat peraturan dan menegakkan peraturan berarti negara harus punya kemampuan untuk melakukan sesuatu agar peraturan tersebut berjalan dan kebijakan itu berjalan. Yang artinya apa? Negara harus punya monopoli sumber daya. Baik itu dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Makanya kita punya yang namanya pasal 33 bahwa negara menguasai sumber daya yang berpengaruh atau apa sih menentukan hajat hidup orang banyak. Aku lupa pasalnya kayak gimana. Tapi kayak gitu. Negara menguasai sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Di sisi lain, negara juga punya supremasi hukum yang pada akhirnya terwujud dalam bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan. Negara punya hak untuk menggunakan kekerasan dan satu-satunya pihak yang memiliki legitimasi atau keabsahan dalam menggunakan kekerasan adalah negara. Karena negara perlu memaksa, dan ini adalah wujud dari kekuasaan negara, wujud dari otonomi negara. Ini semuanya adalah wujud dari otonomi negara. Negara punya kemampuan untuk memaksa organisasi atau warga negara di dalam wilayahnya dan memastikan bahwa aturan itu ditegakkan sesuai dengan preferensi negara dan itu tidak berlaku untuk negara lain serta negara berhak untuk memonopoli sumber daya yang ada di wilayah tersebut, menegakkan hukum. Makanya kemudian negara state conduct dalam pelaksanaannya itu menciptakan sejumlah melakukan beberapa hal. Yang pertama protection from outside forces, itu berarti melakukan perlindungan dari ancaman-ancaman dari luar. Makanya negara menciptakan angkatan bersenjata. Gitu. Dan ini adalah wujud dari threat or use of violence, penggunaan kekerasan. Meskipun juga sering digunakan untuk negaranya sendiri sih. Kemudian granting property rights and extract resources. Negara memberikan hak kepada warga negara untuk bersaing, untuk memiliki hak atas suatu barang, property rights, dan melakukan ekstraksi terhadap sumber daya. Gitu. Kemudian negara juga menciptakan pemerintahan. Nah, ya iyalah ya. Negara menciptakan pemerintahan karena mereka perlu menciptakan tatanan sosial dan moral sesuai dengan hukum gitu yang sudah mereka miliki. Nah, pada akhirnya teman-teman, tadi saya bilang ya ini adalah gagasan ideal sebuah negara. Negara pada akhirnya menghadapi tantangan macam-macam yang terkait dengan hal semuanya ini gitu. Nah, makanya negara itu juga berusaha untuk menciptakan image-nya terhadap masyarakat secara terus-menerus. Tujuannya apa? Negara berusaha untuk menanamkan kepada masyarakatnya dan kepada pihak luar bahwa mereka adalah sebuah institusi yang perlu diakui kekuatannya, kekuasaannya terhadap suatu wilayah tertentu. Dan mereka adalah sebuah institusi yang berusaha untuk menegakkan moral misalnya. Mereka juga sebuah institusi yang taat aturan hukum. Mereka adalah sebuah institusi yang punya kualitas-kualitas yang baik yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah negara yang baik.
Nah, gagasan itu kan sebenarnya tergantung ya siapa yang memiliki persepsi tentang sebuah negara seperti apa. Makanya negara itu perlu melakukan pencitraan ke dalam dan keluar secara terus-menerus. Kalau keluar kita kenal dengan yang namanya diplomasi, benar kan? Ternyata negara juga melakukan propaganda ke dalam negaranya sendiri. Makanya teman-teman ketika SD dapat yang namanya kewarganegaraan. Kalau di zaman saya dulu namanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN ya. Nah, di situ isinya sepertinya apa? Kamu jadilah seorang warga negara yang baik karena negaramu sudah memberikan hakmu sebagai seorang warga negara. Kamu diberikan pendidikan, kamu diberikan kesejahteraan, kamu dilindungi oleh negara. Gampangnya bilangnya seperti itu. Gitu. Jadi negara itu secara terus-menerus juga berusaha untuk menciptakan citra tersebut kepada kita. Artinya apa? Apa yang kita pahami sebagai apa yang dilakukan oleh negara sampai sekarang itu dipengaruhi oleh proses-proses tersebut. Kita jadi adalah target dari propaganda gitu. Nah, tapi kita sebagai manusia juga punya ekspektasi terhadap sebuah negara itu. Karena kita kemudian pada waktu kita kecil, kita ditanamkan dengan gagasan bahwa negara itu harus seperti ini dan seperti ini dan seperti ini seperti ini. Ketika semakin lama semakin dewasa, kita tahu bahwa ternyata negara tidak bisa sepenuhnya memelihara hal tersebut. Hal ini semuanya problematis gitu. Makanya kemudian kita juga menyadari memberikan tuntutan bahwa negara itu seperti itu. Harusnya seperti ini, harusnya bisa memenuhi ini, harusnya bisa memenuhi ini. Nah, itulah proses yang pada akhirnya mengubah secara terus-menerus image dari sebuah negara itu akan seperti apa di mata masyarakatnya. Dan apakah dia sebagai seorang warga negara atau dia sebagai dalam posisi apapun terhadap negara tersebut harus bertindak mematuhi atau menolak aturan dan otonomi dari negara tersebut. Nah, gagasan yang paling sempurna ketika sebuah negara itu bisa berfungsi dengan baik adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah teorinya Joel Migdal and Klaus Schlichter. Susah banget ya nyebutnya. Joel Migdal dan Klaus Schlichter bahwa sebuah negara yang berfungsi dengan baik itu seperti ini. Exhibit high levels of internal coherence, panjangannya begini aja ya. Oke, satu-satu. Exhibit high levels of internal coherence, national integrity. Kenapa? Kalau negara tersebut tidak mendapatkan legitimasi dari warga negaranya, ya percuma dia tidak akan diakui sebagai sebuah negara oleh masyarakatnya. Ya contohnya sederhana gitu. Ketika GAM itu berusaha untuk merdeka, apakah mereka mendapatkan legitimasi dari masyarakatnya? Kalau tidak, berarti ya itu alasan kenapa GAM kemudian tidak bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Makanya kenapa kalau kemudian ada sebuah makanya itulah kenapa Luhansk People's Republic berdiri, kemudian Donetsk People's Republic itu berdiri karena mereka tidak memiliki koherensi internal, tidak ada rasa bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Ukraina. Sama dengan negara-negara yang lain yang kemudian berusaha untuk memerdekakan diri. Indonesia berusaha untuk merdeka dari Belanda karena kita tidak merasa sebagai orang Belanda. Dan ada koherensi internal, artinya ada kekuatan bahwa kami semuanya menginginkan menjadi bagian dari negara ini, dari satu negara ini. Makanya itu terwujud dalam Sumpah Pemuda kan. Ada Yong Ambon, ada Yong Batakbon, ada Yong Sumatera Nesbon, ada Yong Java, ada macam-macam yang mewujudkan bahwa pemuda dari seluruh Indonesia itu punya rasa yang sama, punya koherensi internal yang sama bahwa mereka adalah masyarakat Indonesia, punya kesatuan begitu. Kemudian bagian yang kedua, to use rational legal methods to set the parameters of who gets what. Artinya apa? Supremasi hukum. Negara perlu memiliki warga negara yang patuh terhadap aturan-aturannya.
Karena kalau tidak demikian, tatanan sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya, dan moral masyarakatnya tidak akan berjalan dengan baik. Artinya apa? Kalau ada lampu merah, orang ya terabas-terabas saja ya sebenarnya masih yang kayak gitu ya. Tapi itu nanti akan ada jadi deviation atau penyimpangan. Kita akan bahas itu realitanya seperti apa. Nah, kita kan harus bahas dulu ekspektasinya. Ekspektasinya negara punya law supremacy, artinya apa? Orang paham bahwa ketika aku melewati atau terabas lampu lalu lintas yang waktu itu lagi merah, saya tuh sedang melakukan suatu tindakan yang salah. Itu saja sebenarnya sudah merupakan law supremacy. Begitu. Karena dia merasa bahwa ini adalah tindakan yang salah. Berarti dia mengakui bahwa ada hukum yang sebenarnya mengatur bahwa dia seharusnya tidak melakukan tindakan yang seperti itu. Apakah dia harus melakukan tindakan yang seperti itu, melanggar atau tidak, itu adalah urusan personal. Nanti akan kita bahas dalam realitanya. Gitu. Artinya apa? Negara benar-benar punya kemampuan untuk menegakkan hukum, untuk membuat peraturan, dan untuk the use of threat and of violence, menegakkan aturan hukum tersebut melalui proses-proses hukum. Begitu. Kemudian to implement policies in a way that is faithful to stated policy and written law. Mereka membuat peraturan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan the highest authority over other organizations. Kenapa saya bilang highest authority? Karena di situ mereka harus menyingkirkan dulu otoritas yang dimiliki oleh pihak-pihak lain ya, sehingga dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum tadi dan kemudian untuk mewujudkan pemerintahan. Makanya kemudian di situ implement policies that is faithful to stated policies and written law. Mereka kemudian negara kemudian menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan itu kan berarti mereka memiliki kuasa atas otoritas tersebut. Nah, otoritas tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh aparatur negara. Itu yang dimaksud dengan accountable government dan kemudian bureaucratic domination. Dia punya kekuasaan atas organisasi-organisasi yang lain, makanya dia harus mengatur sedemikian rupa dan tidak boleh yang namanya organisasi yang lainnya itu ikut campur dan melakukan intervensi yang kemudian melemahkan otoritas dari negara tersebut. Nah, hal ini berarti bahwa pemerintahan itu nggak boleh korup, pemerintahan itu harus berjalan efektif. Pemerintahan itu benar-benar menjalankan kebijaksanaannya. Kalau misalnya ada permasalahan yang terkait dengan minyak goreng misalnya, artinya pemerintah harus sebisa mungkin ikut campur dan bertanggung jawab, bukan kemudian kong kali kong dengan pihak yang melakukan penimbunan misalnya. Atau misalnya bureaucratic domination. Bureaucratic dominations itu berarti ketika ada satu pihak yang tidak sesuai dengan peraturan negara, maka atau ada aturan yang dibuat oleh organisasi lain yang tidak sesuai dengan negara, maka dia punya hak dan punya kemampuan, bukan hanya hak, tapi juga kemampuan untuk memaksa agar peraturan tersebut tidak dilaksanakan. Contohnya adalah misalnya ada Sunda Empire gitu kan, itu kan berarti dia membuat sebuah aturan-aturan yang menyatakan bahwa dia adalah pemimpin tertinggi. Negara berarti harus punya kemampuan untuk memaksa bahwa aturan yang dibuat sama si Sunda Empire itu tidak berlaku dan tidak dipatuhi oleh siapa-siapa. Kalau kemudian peraturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi tersebut sejalan dengan kepentingan negara, maka negara melakukan otorisasi, memperbolehkan aturan-aturan tersebut. Misalnya adalah ya banyak lah ya, ini contohnya banyak gitu. Mereka misalnya warga negara membuat sebuah karang taruna, kemudian ada lembaga agama menciptakan sebuah lembaga pendidikan, pelaksanaan pendidikan seperti pihak-pihak swasta, hal yang semacam itu. Oke.
Kemudian negara juga menciptakan pemerataan ekonomi untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan menciptakan keuntungan bagi segelintir masyarakat. Gitu. Hal ini karena negara diciptakan untuk memakmurkan masyarakatnya, untuk memberikan penghidupan kepada masyarakatnya. Ini disadari karena negara juga membutuhkan masyarakat itu sendiri. Maka oleh karena itu, negara harus memberikan kesetaraan dan pemerataan ekonomi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dalam bentuk macam-macam. Misalnya BPJS, katakanlah kan sebenarnya seperti itu. Contohnya, memberikan pendidikan yang merata secara keseluruhan, akses terhadap infrastruktur, akses terhadap pelayanan pemerintah, hak yang sama di hadapan hukum, hal yang semacam itu diberikan kepada masyarakat. Dan itu termasuk hak asasi manusia ya berarti ya. Kemudian negara dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, dalam menentukan, dalam mewujudkan posisinya sebagai unit politik atau entitas politik yang memiliki otoritas tertinggi di sebuah negara, negara punya kemampuan untuk menggunakan dan mengancam penggunaan kekerasan. Artinya negara adalah lembaga yang memiliki keabsahan dalam menggunakan kekerasan tersebut. Dan pada akhirnya negara juga membenarkan bahwa apa-apa yang dilakukan adalah untuk kebenaran moral. Karena mereka berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang benar demi kepentingan masyarakat banyak, demi kepentingan negara. Gitu. Makanya dengan gagasan seperti itu, ini adalah gagasan bahwa sebuah negara yang berfungsi dengan optimal itu seperti ini. Nah, dan itu adalah sebuah visi gitu. Itu adalah gagasan bahwa negara punya otonomi, bahwa diharapkan negara itu seperti itu. Makanya mereka juga menciptakan gagasan secara terus-menerus bahwa negara punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya ya teman-teman, mengatur semua hal itu tuh bukan sesuatu yang gampang. Dan ternyata ketika tadi dibilang bahwa negara itu punya bureaucratic domination dan superioritas atas organisasi-organisasi yang lain, ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Kenapa? Negara ternyata harus melakukan negosiasi karena terkadang negara tidak sepenuhnya memiliki kapasitas yang sekuat itu, dan itu akan sangat membebani negara ketika mereka harus mengatur semua aspek dengan sumber daya negara yang terbatas. Gitu. Makanya negara akan membutuhkan sumber daya dari berbagai aktor yang ada di dalam negara maupun di luar negara tersebut, dan mau tidak mau negara harus bernegosiasi dan harus berkompromi dengan aktor-aktor tersebut. Di dalam negara sendiri, negara harus berkompromi dengan aktor misalnya lembaga agama. Kenapa? Karena masyarakatnya mau diatur oleh aspek keagamaan. Ternyata warga negaranya itu mau diatur oleh agama. Nah, artinya apa? Negara sebagai lembaga yang menganggap dirinya sebagai unit politik yang dengan otoritas tertinggi di suatu wilayah harus mampu melakukan intervensi dan melakukan negosiasi dengan lembaga agama tersebut. Lembaga agama dulu waktu zaman Belanda tidak dilibatkan gitu sebenarnya. Makanya ada permasalahan juga pada waktu itu. Karena lembaga dari pemerintah Belanda kan cenderung lebih ke arah Nasrani ya, misionaris begitu. Nah, artinya apa? Yang tadi dibilang bahwa negara punya otoritas tertinggi di dalam suatu wilayah, mau tidak mau mereka harus memberikan otoritas tersebut kepada lembaga yang lain. Contohnya seperti apa? Negara memberikan otoritas kepada MUI untuk
ngatur mengenai kehidupan beragama lewat fatwa yang dibuat. Tapi ini diatur untuk negara. Ini aturan yang fakta yang bagus ya. Jadi negara punya kemampuan untuk mengakomodir keberadaan negara, keberadaan lembaga agama sebagai otoritas. Sebagai otoritas yang lain, di mana MUI adalah kepanjangan tangan dari pemerintahan. Permasalahannya akan terjadi ketika ada aktor lain yang ternyata tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah, dengan kepentingan negara tersebut. Nah, makanya kemudian ada aktor-aktor lain, baik itu di dalam maupun di luar, yang negara perlu berkompromi. Misalnya adalah kita ngomongnya tentang organisasi-organisasi internasional sekarang, contohnya IMF aja lah. IMF punya kemampuan untuk memaksa negara mengikuti aturan-aturan yang disyaratkan oleh IMF ketika mereka melakukan pinjaman. Artinya apa? Lu ada fakta, ada otoritasnya tidak berasal dari negara itu sendiri. Dia punya pelemahan, dia mengalami pelemahan otoritasnya karena dia tidak bisa mengatur urusan ekonominya untuk negaranya gitu. Dia tidak bisa membuat kebijakan untuk dirinya sendiri dan tidak bisa memaksakan apa yang dia inginkan. Meskipun pada akhirnya itu yang dilakukan oleh negara juga gitu. Makanya fakta pada kenyataannya tidak seindah realita. Karena negara mau tidak mau harus berkompromi dengan banyak pihak agar dia tetap berdiri sebagai sebuah negara. Nah, nah makanya gagasan dari ideal type tadi bahwa image negara itu punya adalah sebuah otoritas yang tertinggi yang berfungsi dengan baik, yang adalah yang memiliki otonomi, itu ternyata tidak selalu bisa dijalankan dengan sempurna. Buktinya apa? Negara punya perbatasan yang poros, bisa ditembus. Sekarang ada banyak smugglers, ada banyak organisasi transnasional, bahkan di negara-negara seperti Ethiopia, di Chad, di Niger, orang bisa melewati perbatasan tanpa berpikir. Pada saat yang sama, walaupun negara perbatasan, ya ternyata kemudian negara itu tidak otonom gitu. Negara itu tidak selalu punya kesempatan untuk memaksakan otoritasnya ketika dia harus berkompromi dengan aktor-aktor yang lain. Karena tidak selalu negara punya sumber daya yang dibutuhkan untuk menegakkan kedaulatannya dan kemampuannya untuk menjalankan negara tersebut. Makanya meskipun kemudian diklaimkan bahwa sebuah negara itu punya otoritas yang tertinggi, tapi ternyata itu akan sangat tergantung dari bagaimana negara tersebut berkoordinasi, bernegosiasi dengan aktor-aktor yang lain, dan tetap menancapkan otoritasnya sebagai organisasi yang mampu dalam mewujudkan fungsi-fungsi yang tadi. Nah, fungsi-fungsi ini adalah acuan yang paling utama. Acuan dari bagaimana kita bisa melihat apakah sebuah negara itu berfungsi dengan baik atau tidak, dan apakah dia memiliki otoritas dan otonomi atau tidak. Salah satu yang paling utama adalah globalisasi, di mana tekanan berasal dari dalam dan berasal dari luar. Ini adalah gambaran saja ya. Perbatas menjadi begitu mudah ditembus karena ada banyak aktor yang berusaha untuk melemahkan posisi negara dan abai terhadap atau justru tidak terpengaruh dengan gagasan bahwa negara itu punya otoritas tertinggi. Jika seseorang menganggap bahwa negara itu tidak punya otoritas tertinggi, maka dia tidak akan peduli terhadap peraturan sebuah negara, dia tidak akan melakukan sesuatu demi negara tersebut. Nah, makanya dengan demikian ini menciptakan adanya tantangan-tantangan, karena ternyata dari semua aspek ini pelaksanaan di lapangan itu seringkali tidak sempurna. Misalnya integritas nasional. Apakah integritas nasional itu selalu bisa mencakup masyarakat secara keseluruhan tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu?
Ketika ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu, artinya bukan hanya hak asasi manusia mereka tidak dilindungi, tapi juga integrasi nasional itu dipertanyakan. Kemudian di sisi lain adalah ketika terjadi chaos di dalam sebuah negara karena pemerintahan yang berlaku pada waktu itu dianggap bukan merupakan pemerintahan yang legitimate, sehingga kemudian terjadi perang saudara di negara tersebut. Kita bisa lihat Sudan Selatan kemudian mengalami hal yang semacam itu. Supremasi hukum jika tidak ditegakkan maka akan menimbulkan kekacauan di dalam sebuah negara. Contohnya ketika Somalia tidak menegakkan hukum di dalam negaranya, maka ada klan-klan di dalam wilayah-wilayah tersebut yang mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas atas wilayah-wilayah tertentu yang seharusnya secara internasional diklaim oleh negara Somalia. Tapi ternyata dia tidak memiliki otoritas hukum untuk melakukan hal tersebut. Law supremacy juga berarti bahwa orang-orang kemudian melanggar peraturan. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu kemudian tidak diindahkan oleh masyarakat. Misalnya ketika terjadi perdagangan narkoba besar-besaran di Thailand atau di Filipina, sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan apa? The use of threat and violence, memaksa warga negaranya untuk patuh dengan menggunakan kekerasan. Tapi apa jadinya kalau negara tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menggunakan kekerasan? Ya kelar loh. Sederhananya gitu. Karena kekuatan yang terbesar dari sebuah negara harusnya berasal dari kekuatan dari negara tersebut untuk memaksa warga negaranya patuh terhadap supremasi hukum. Termasuk diantaranya adalah menggunakan kekerasan. Nah, pertanyaannya adalah ketika hal tersebut ketika ada intervensi dari negara lain, apakah itu berarti bahwa negara tidak lagi memiliki kapasitas untuk memaksakan karena kemudian dia meminta pertolongan dari pihak lain? Enggak. Itu berarti bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan konsolidasi politik sedemikian rupa sehingga dia bisa mengumpulkan tenaga baik itu dari aktor lain pun. Jadi yang namanya kekuatan politik itu kan bukan cuma dari militer dan secara fisik ya. Artinya dia punya kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain gitu. Bahkan ngomong aja sebenarnya bisa jadi kekuatan kan, untuk memaksa warga negaranya. Ini bisa terwujud dari ketika negara-negara Afrika meminta bantuan dari Perancis untuk menumpas, misalnya Mali yang menumpas Republik Azawad gitu. Mereka sebenarnya kan nggak punya kapasitas yang kayak gitu. Tapi mereka meminta. Artinya ada otoritas yang dipertanyakan dari Mali itu sendiri. Memang betul. Karena dia kemudian tidak sepenuhnya memiliki kapasitas untuk memaksa negara lain. Dan dia justru bisa dipaksa. Tapi di sisi lain, dia mendapatkan pengakuan dari negara lain sebagai otoritas tinggi di wilayah tersebut. Gitu. Pada saat yang sama, ternyata Perancis juga perlu melakukan konsolidasi agar dia diakui sebagai kekuatan yang lebih besar. Gitu. Dia diakui sebagai satu pihak yang memiliki pengaruh di wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Jadi konsolidasi antara pemerintah Mali dengan pemerintah Perancis justru menimbulkan penegakan tegaknya Mali sebagai sebuah negara. Kemampuan-kemampuan yang seperti itulah yang membuat sebuah negara benar-benar berfungsi. Begitu. Kemudian orientation toward economic equality and welfare provider. Ini ngomonginnya kayak Zimbabwe misalnya. Duitnya dilari kemana? Robert Mugabe semuanya gitu. Jadi ya masyarakatnya nggak puas. Tapi apakah masyarakatnya kemudian menggulingkan Robert Mugabe? Apakah kemudian masyarakat Zimbabwe itu adalah sebuah negara yang makmur? Apakah dia bisa dikatakan berfungsi dengan baik? Gitu. Pada kenyataannya enggak. Kemudian propaganda for moral righteousness. Ini pertanyaannya ada di Rusia ketika dia melakukan invasi terhadap Ukraina. Apakah masyarakatnya kemudian berhasil dipengaruhi sedemikian rupa bahwa pokoknya apa yang dilakukan oleh Rusia itu adalah sesuatu yang benar karena dia pasti punya kebenaran moral, pasti punya alasan moral tersendiri mungkin untuk menyelamatkan masyarakat Ukraina dari keterpurukan misalnya kan, pembenarannya seperti itu. Artinya apa? Di setiap aspek di setiap aspek ini itu punya permasalahannya masing-masing. Punya permasalahannya masing-masing. Makanya kemudian muncullah gagasan yang namanya negara yang lemah, negara yang hendak kolaps, atau negara yang benar-benar kemudian bubar sama sekali.
dari ketidakmampuan dari sebuah negara untuk memastikan bahwa otonominya dihargai dan dari dalam dan ke dalam, dari dalam dan keluar. Nah, selain kapasitas dari sebuah negara, kapasitas sebuah negara itu kan berarti kalau dia punya kemampuan untuk mewujudkan gagasan-gagasan bahwa dia memiliki otonomi dan adalah sebuah negara yang memang memiliki otoritas atas wilayah dan penduduknya. Nah, dinamika sebuah negara atau dinamika negara atau states dynamics itu adalah kemampuan negara untuk melakukan negosiasi sehingga otoritasnya tetap diakui dan otonominya tetap dipertahankan dari organisasi-organisasi lain, termasuk dari negara-negara lain. Kalau kapasitas tadi adalah untuk memenuhi image-nya, kalau yang ini adalah bagaimana dia punya kemampuan untuk melakukan negosiasi dalam hal memberikan kekuasaannya terhadap aktor-aktor yang lain, memberikan otoritasnya dalam jumlah terbatas kepada negara lain atau aktor lain untuk kepentingan menjaga otonominya di dalam negara tersebut. Tadi yang saya contohkan ada Mali dan kawan-kawan. Kemudian negara juga memberikan otoritas terhadap misalnya MUI gitu-gitu. Oke. Dari situ kemudian ini sebenarnya saya udah jelasin ya bahwa image of state. Kita punya image gagasan bahwa sebuah negara itu harus harus menciptakan sebuah negara, harus terpisah dari yang lain dan harus diakui dan merupakan representasi identitas yang paling kuat bagi masyarakat tersebut. Gitu. Makanya dia adalah otoritas yang dominan, yang satu-satunya di wilayah tersebut. Kapasitas dari sebuah negara itu ditentukan oleh bagaimana negara mampu menciptakan image ini di dalam masyarakat. Dia mampu melaksanakan image tersebut. Jadi artinya image dan practice ini gaps-nya kecil dan menggunakan ini secara efektif untuk melaksanakan hal tersebut. Begitu. Makanya sekarang kita melihat negara sebagai sebuah proses. Karena image itu secara terus-menerus berubah, dan kemudian negara punya kemampuan. Makanya negara kemudian punya, ada dua arah. Negara itu adalah sebuah proses. Proses dari secara terus-menerus menciptakan image sebuah negara itu seperti apa, dan melaksanakan atau mempraktekkan practices tadi, image tersebut dalam kenyataannya seperti apa. Negara yang cenderung akan semakin kuat adalah negara yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan image tersebut dan menegakkan otonominya, menegakkan dirinya sebagai otoritas tertinggi. Sedangkan negara-negara yang semakin melemah adalah negara yang directionnya, arahnya sebaliknya. Dia memiliki gap yang semakin lama semakin jauh antara image dan practices. Oke. I guess that should be all for this meeting. Itu cukup ya. Semoga membantu teman-teman untuk memahami sedikit lebih banyak tentang state dan state system, harapan dan ekspektasi, dan kemudian bagaimana negara itu bekerja. Okay, thank you very much for paying attention. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.